Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Ya, kita lanjutkan 1 jam pertama. Belum habis. Ada bertalib ma'a syekhihi. Sampai mana kemarin? Talkhis ya. Qultu talkhisu mimma taqaddam. Ringkasan yang telah berlalu dari bab ini adalah anna isti'dzana talib syaikhahu min al-adabi rafi', bahwasanya izinnya seorang talib kepada gurunya ini termasuk adab yang sangat luhur, yang tinggi. Wa yakunu al-isti'dzanu fi asya'a katsirah. Dan isti'dzan mendapatkan atau meminta izin itu dalam perkara yang banyak. Al-awwal, yang pertama, fid dukhuli ala syekh. Ya, dia itu ketika masuk majlisnya syekh. 2, fi su'ali syekh, ya ketika bertanya pada guru. 3, fi talabil ilmi indah, ketika menuntut ilmu kepada syekh. 4, fil intiqal ila syekhin akhar wa ghairi dzalik, ketika dia ingin berpindah kepada guru yang lainnya atau yang semisalnya. Wa fil isti'dzan fawaid katsirah, di dalam izin itu terdapat faedah yang sangat banyak. Al-awwal, yang pertama atau al-ula, dia dulu ala husnil akhlaq wal adab indal musta'dzin. Ya. Hal itu menunjukkan tentang akhlak yang baik dan adab yang bagus, ya, di sisi orang yang meminta izin. Yang kedua, ya dulu ala ihtirami talib syekhahu, menunjukkan seorang talib itu dia betul-betul memuliakan gurunya. Yang ketiga, ya jalibut lit talib mahabbatus syekh, ya seorang talib akan mendapatkan rasa cinta dari gurunya. Yang keempat, yuhadziruka syekh min ahli bid'ah wa tahazzubat wal inhirafat idza ista'dzanta fi adh-dhahab ilaihim li akhdhi al-ilmi anhum. Ya, syekh akan memperingati kamu dari ahlul bid'ah, dari kalangan at-tahazzubat, ya, para hizbiyah, kalangan orang-orang yang dia menyimpang. Ketika kamu izin kepada syekh, ya, ingin pergi kepada mereka dalam rangka mengambil ilmu, sebagaimana kemarin kita jelaskan, ya, sebagaimana antum ketika ingin mendengarkan syekh, masyayikh, antum harus tanya, ya, karena masyayikh ini banyak juga yang menyimpang, paham? Baik di Yaman, Arab Saudi, ya, banyak sekali yang menyimpang. Yang kelima, yadulluka syekh ala man huwa ahalun li akhdhil ilmi anhu li kaunihi a'lamu atqa. Syekh itu akan menunjukkan kamu kepada orang yang dia sangat pantas untuk diambil ilmunya, karena syekh itu lebih alim, ya, lebih bertakwa, lebih alim mimman aradta wasta'dzanta, ya, dari orang yang kamu inginkan dan kamu minta izin kepadanya, kepada syekh untuk pergi kepada orang tersebut. Nah, ya, ini perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Umpamanya di YouTube, antum di YouTube mau dengerin syekh siapa dalam kitab ini. Bagus tanya dulu, ya, bagus siapa? Ustaz, Anda mau dalam mengajar ini belajar kitab tauhid ini sama syekh siapa yang bagus? Tanya, ya. Jangan sampai salah pilih syekh, ngajarnya kitab tauhid sama, ya ternyata akidahnya beda. Ada nggak? Ada, ya, hati-hati. Hadhi ba'du fawaid isti'dzan min syekh, ini sebagian faedah-faedah ketika seorang itu meminta izin sama syekh. Wa hunaka ghairuha min al-fawaid katsir, dan faedahnya yang lain itu sangat banyak yang disebutkan di sini. Selesai bab yang tadi. Sekarang kita masuk bab berikutnya. At-talibu yakhtaru syekh al-mubarriz atau mubriz at-taqiyya salafi. Seorang talib ketika ingin belajar ilmu, dia harus memilih syekh yang menonjol keilmuannya, yang bertakwa dan yang akidahnya sesuai para ulama salaf. Ya, jangan sampai seorang talib memilih guru
Karena gurunya apa? Pandai bicara. Karena retorikanya mantep. Karena terkenal. Enggak. Nah. Kriteria seorang guru tuh bukan yang terkenal, ikhwan. Ya. Kriteria seorang guru bukan yang mantep cara penyampaiannya, retorikanya, yang bisa membakar semangat di majelis ilmu. Ya, kriteria seorang guru itu apa? Yang ilmunya betulan ada, belajar ilmu, bertakwa kepada Allah, dan dia yang sangat penting akidahnya salaf. Bukan akidahnya yang tidak ada dasarnya sedikit pun, yang menyelisih para ulama salaf. Na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian kepada ahla dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahuinya. Wa qala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Ya. Ketika datang kepada mereka amrun, ya, apa amrun? Datang kepada orang-orang munafik. Mereka itu orang-orang munafik. Datang kepada mereka apa? Amrun mimma fihi amnul muslimin wa sururuhum. Yang mana perkara tersebut yang merupakan perkara keamanan bagi kaum muslimin dan kebahagiaan bagi mereka. Ya. Atau tentang al-khauf, ketakutannya mereka, ya. Atau kesenangannya mereka kaum muslimin, kesedihannya kaum muslimin ketika datang perkara tersebut. Ya, didengar oleh orang-orang munafik, adza'u bih. Dia langsung menyuarakan hal tersebut, disebarkan. Ya. Asal nyebarkan aja, ini nyebarkan gosip ini dari sini awal-awal, ya. Lau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan perkara tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, maksudnya siapa? Ahli ilm, ahli nasah, ya, orang yang berilmu. Nah, orang yang dia betul-betul apa? An-nasah, menasihati, nasihat. Atau ulil amri, ya, yang memimpin Al-Quran Sunnah. Minhum, di antara mereka la'alimahu alladhina yastanbitunahu. Ya, dia akan orang yang berilmu itu akan mendapatkan istimbat, mendapatkan faedah, kesimpulan yang layaknya untuk dilakukan. Kesimpulan yang layak untuk dijadikan pijakan, ya, yang layak untuk dijadikan pijakan dari, ya, perkara yang mereka dengarin. Bukan asal sekedar apa? Memberikan kesimpulan, asal sekedar memberikan hal-hal yang tidak jelas adanya. Nah, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fattaba'tum syaitan illa qalila. Kalau seandainya, ya, bukan karena keutamaan, karunia dari Allah Azza wa Jalla atas kalian dengan adanya Islam, dan rahmat Allah atas kalian dengan adanya Al-Quran, wahai orang-orang beriman, niscaya kalian akan mengikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang tidak mengikuti syaitan. Lihat, disebabkan karena adanya apa? Islam, karena adanya Al-Quran, dan adanya para ulama yang dia betul-betul jujur, ulama yang betulan, gitu kan. Nah, makanya banyak yang mengikuti apa? Alhamdulillah agama ini. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbid al-ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengangkat ilmu ini dengan totalitas, ya, dihilangkan, diangkat, intiza'an yantazi'uhu minal ibad, yang hilang dari para hamba. Tidak akan diangkat, ya, ilmu itu.
betul-betul diangkat ilmu, tidak akan. Bukan kayak gitu cara menganggap ilmu. Walakin akan tetapi yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mengangkat ilmu dengan matinya para ulama. Dengan matinya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, ya sampai ketika masa tidak ada seorang alim sedikit pun di situ, ittaqadan nasu ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan sebuah pemimpin mereka dari kalangan orang-orang jahil. Orang-orang bodoh yang tidak memiliki ilmu. Tidak ada ilmu sama sekali. Fasu'ilu, mereka udah bodoh ditanya. Dipintakan fatwa. Fa'aftau bi ghairi ilmin, sehingga mereka berfatwa tanpa adanya ilmu. Fadallu wa adallu, dan mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Ini menunjukkan ya, kita tuh cari ilmu tuh betulan harus dari para ulama yang ilmunya benar, yang ilmunya ada, muttaqo dan salafi. Bukan dari orang jahil. Bukan dari orang jahil, ruwaibidah. Wah, ini kan enak Ustaz, ceramahnya itu sangat menyentuh hati. Koh Salim ya, Koh siapa? Di TikTok itu biasanya. Koh itu. Dennis Lim ya. Koh Dennis Lim. Ini kan enak ceramahnya dia kayak gitu. Emang dia bisa bahasa Arab ya? Hah? Setahu ana di rumahnya tuh bukunya Indonesia semua. Banyak loh bukunya dia. Hampir ratusan jilid lebih tuh. Tapi bahasa Indonesia semua. Sekarang kayak gitu diustadkan, ditanya. Itu layak gak kayak gitu? Apakah itu ajaran salaf kayak gitu? Enggak ada. Ya. Banyak loh orang-orang sekarang jahil diustadkan banyak. Padahal ini masih ada ya orang-orang alim. Udah dijadikan apa? Ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia menjadikan pemimpin dari kalangan orang jahil, orang-orang yang dia jadikan tokoh masyarakat dari kalangan orang jahil. Mama Gufron, maqali inna rahmatan sahabat. Asyidiina, apa itu maksudnya? Allah Ustaz. Gufron ini udah sangat parah ya, nggak usah kita sebutkan. Dimas Kanjeng tahu nggak yang menggandakan duit? Udah keluar dari penjara, sekarang ditokohkan masyarakat, tokoh Islam. Ini masyarakat saking bodohnya ini. Gak ada ilmu, jadi kayak gini. Wah Ustaz. Ustaz, sebut aja namanya, enggak apa-apa. Ya. Ini dalam rangka menasihati kaum muslimin. Kalau dia dengar kan alhamdulillah. Siapa ya namanya itu? Gus Kunci. Hah? Gus Kunci. Yang Gus-Gus udah sudah bahas. Itu udah bukan bahasan kita. Udah pada sadar umat ini tentang Gus. Yang belum sadar ini Ustadz. Yang udah bisa baca Quran itu. Evi Effendi. Tahu nggak? Orang Bandung. Evi. Ala anak muda gaul gitu gimana gitu kan. Dia buka kajian, ada kitab Nasaiul Ibad punya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kayaknya bahasa Indonesia. Dia ngaji gitu. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Ngaji ndak bisa ngaji, ikhwan. Ndak bisa ngaji wallahi. Bacaannya amburadul. Kok dijadikan ustaz? Meminta fatwa kepadanya dan dengan pedenya menjawab. Ustadz Handi Boni, kenal nggak? Tahu kan? Anak-anak muda itu saya tahu. Dijadikan ustadz. Paham kan? Itu nggak ada ilmu. Hanan Ataki, ini lebih terkenal lagi ya. Ustadz cinta mengatakan Nabi Musa itu premannya para nabi. Ya salam, ente premannya para ustadz.
Pantas nggak kata preman buat Nabi? Kan konotasinya negatif positif ya premannya. Negatif. Allahu musta'an. Nggak boleh kayak gitu. Ini orang-orang jahil ya, dijadikan ustaz. Berfatwa. Ini bukan sangat menyelisihi ya akidahnya para salaf, manhajnya para salaf dalam belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu. Siapa ustaz lagi? Mungkin sekarang ada lagi yang terkenal, namanya Irfan Rizky Haas, tahu nggak? Nggak tahu. Tapi keterkenalan itu bukan sebuah barometer untuk dijadikan guru kita. Sekali lagi, prinsip kita mencari guru itu bukan terkenal, bukan banyak pengikutnya, ya bukan yang gelarnya bradet, LC, MA, doktor, profesor, bukan. Yang dijadikan guru itu adalah yang dia betul-betul ilmunya kelihatan, bertakwa dan sesuai manhaj salaf, akidah salaf, itu jadikan guru. Ya, hatta dia gelarnya nggak ada S-nya sama sekali, S teler pun nggak ada ya. Jadikan guru. Dan kalau umpamanya ada yang punya gelar sebanyak-banyaknya sampai doktor, bahkan ya lama di Madinah 14 tahun, kalau ilmunya ada benar, kita tidak boleh jadikan guru. Paham kan? Mafhum kan tuh? Seperti contoh aja ya. Ini contohnya anak nggak lagi rendahin orang ya, tapi lagi menjaga antum. Nah, kayaknya antum contoh siapa? Hah? Ntar asal nyebut lagi. Contoh misalkan ya, yang memang agak sedikit kita waspadahi. Itu seperti Ustadz AB Arifin Badri. Nah, itu kita kayak gitu. Misal aja itu ya. Itu dokter loh. Tapi fatwanya banyak sekali yang ngawur. Ya. Dari sisi apa? Dia diantaranya kampanye, Ikhwan. Tahu kampanye nggak? Ini dia mendukung sistem demokrasi, berarti kan kalau kampanye. Sekarang sistem demokrasi ini apa hukumnya? Kafir, syirik akbar. Syirik yang paling besar ini sistem demokrasi. Dari sisi mananya demokrasi ini sistem syirik akbar? Dari sisi dia menduakan Allah, dari sisi menghukumi. Yang maha menghukumi siapa? Allah Al-Hakim. Ini khusus bagi Allah. Yang maha memberikan hukum itu hanya Allah Azza wa Jalla saja satu. Didatangkan hukum selain dari hukum Allah. Tabdil, seluruhnya diganti. Ya. Apa? Alal hukmu illa inil hukmu illa lillah. Ketahuilah tidaklah hukum kecuali hukum itu hanya milik Allah. Tidak boleh hukum selain Allah. Dalam nama Islam bahkan disebutkan, ya enggak? Man hakama bi ghairi ma anzalallah, gitu kan? Apa gimana? Au itaqada gitu ya. Anna hukma ghairallah ahsan gitu ya. Min hukmi. Barang siapa yang berhukum selain Allah dari undang-undang segala macam. Atau apa? Dia meyakini hukum selain Allah lebih baik. Kafir. Dalilnya mana? Banyak. Al-Quran, Sunnah. Pemahaman para ulama salaf banyak sekali. Janganlah ulama salaf kejauhan. Lihat aja para imamatu dakwah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kalau kalian ngaji kita tauhid yang tuntas, biar paham. Dan ngajinya sama a'immatu dakwah. Murid-murid. Siapa sih a'immatu dakwah? A'immatu dakwah itu adalah keturunannya Syekh MBAW. Ya. Seperti Syekh Abdurrahman bin Hasan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Al-Syekh juga itu.
banyak. Dan murid-muridnya beliau yang mewarisi akidah yang benar dari tauhid ini, seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Syekh, Syekh Fauzan, itu kan banyak sekali di Saudi sana. Nah ini masalahnya kan orang nggak terima, bukan nggak terima, mereka nggak mau baca, para ustadz ini serius, nggak mau tahqiqul masail. Sebab diantara sebab sesat itu orang nggak mau tahqiqul masail, nggak mau dia meneliti masail sendiri. Dia hanya melihat yang banyak. Karena fitrah kita nih, kalau kita bersama yang banyak, fitrah kita udah merasa bener aja apa enggak? Antum bukannya kita lagi nggak bicara salafi bukan salafi, kita di salafi. Salafi kan macam-macam kan, ya enggak? Kita berada di kelompok yang sangat banyak jamaah salafinya. Fitrah kita menyangka dan merasa kita dalam keadaan benar atau enggak? Iya, fitrahnya gitu. Karena fitrah tuh menuntut kebenaran tuh ya dari banyak. Tapi nyatanya enggak. Nah, orang-orang kayak yang anak kemarin bilang Radio Harapan itu mereka tuh menjamur. Kenapa kok sama semua? Karena mereka pusatnya sama. Taklid sama ustadz besarnya. Taklidnya sama ustadz besar. Dan ustadz besarnya sebagian dia berfatwa sendiri. Dia lihat ke kalamnya ulama, apalagi aimmatu dakwah. Ya dibuang jauh-jauh tuh kitab. Dan menggunakan syarahnya, kalau mengkaji syarahnya yang sama pemahamannya dengan dia. Yang kata Syekh Abdurrahman Al-Barraq, ini Syekh Abdurrahman Al-Barraq ini adalah Syekh lebih tua 1 tahun dari Syekh Fauzan. Alim, al-alamah. Umurnya 97 tahun kalau nggak salah. Syekh Fauzan kan 96 ya kalau nggak salah. Beliau ini mengatakan orang-orang yang mensyarah kitab tauhid tapi dia mengatakan sebagaimana perkataan Murji'ah, dia secara tidak langsung itu bukan mensyarah kitab tauhid. Tapi secara tidak langsung dia membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri. Nah, orang-orang kayak gini enggak bakal mau kajian kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Enggak akan mau. Ya, terbongkar sudah. Ustaz, ini kan ustadznya agak banyak. Ya udah, tolak ukur kita bukan ustadz di sini. Lihat para ulama di Saudi, itu tolak ukur kita. Di Yaman. Ngafum Ifan? Nah, ini tentang masalah guru. Penting harus kita selektif dalam cari guru. Alhamdulillahirabbil alamin.